Apa jadinya jika data pelanggan perusahaan Anda bocor ke publik atau informasi rahasia perusahaan beredar di dunia maya? Kerugian finansial, rusaknya reputasi, bahkan sanksi hukum bisa saja menghampiri. Di balik layar, ada satu peran krusial yang menjaga semua itu agar tidak terjadi, yaitu Data Protection Officer atau DPO. Mengapa peran ini makin penting di Indonesia? Dan apa yang sebenarnya dilakukan seorang Data Protection Officer? Saksikan hingga akhir untuk mendapat gambaran nyata tentang bagaimana karir, tantangan, dan kebutuhan DPO saat ini, dan kemungkinan besar Anda sendiri bisa menjadi salah satunya. Mari kita mulai dari dasarnya. Apa itu Data Protection Officer? DPO adalah seseorang yang ditunjuk untuk memastikan organisasi mematuhi hukum dan aturan perlindungan data pribadi. Perannya sekarang sangat penting, terutama setelah pemerintah Indonesia resmi memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. DPO lah yang berperan sebagai penjaga gerbang, memastikan data yang ada di perusahaan atau institusi tidak digunakan sembarangan, tidak bocor, dan selalu terjaga keamanannya. Siapa yang memerlukan DPO? Sederhananya, setiap organisasi yang mengelola data pribadi dalam jumlah besar atau data yang sangat sensitif. Contohnya, bank, rumah sakit, perusahaan e-commerce, institusi pendidikan, hingga startup teknologi. Bahkan, menurut UU PDP, organisasi yang melakukan pemrosesan data dalam skala besar atau data spesifik wajib menunjuk DPO. Ini bukan formalitas, ini keharusan. Jadi, kepada siapa DPO melapor? Posisi DPO biasanya berdiri independen di dalam organisasi, langsung melapor kepada pimpinan tertinggi, seperti CEO atau Board of Directors. Itu penting agar DPO bebas dari konflik kepentingan dan bisa menjalankan fungsinya tanpa tekanan. Tim dari DPO juga sangat strategis. Biasanya, DPO membentuk tim yang berisi spesialis keamanan siber, pengacara, praktisi IT, hingga staf yang memahami operasional bisnis. Tim ini harus selalu siap tanggap dengan tren kejahatan digital terbaru, serta terus belajar tentang regulasi mutakhir. Apa saja pekerjaan DPO sehari-hari? DPO bertugas mengawasi seluruh pemrosesan data pribadi, membuat kebijakan internal, melatih karyawan agar paham pentingnya data privasi, memantau pelaksanaan audit internal, sampai menjadi penghubung dengan otoritas perlindungan data bila ada insiden kebocoran. Di luar itu, DPO juga harus mampu mengidentifikasi resiko dan melaporkan mitigasinya ke manajemen. Skill apa yang wajib dimiliki DPO? Selain pengetahuan hukum terkait data pribadi, DPO juga harus paham sistem IT, teknik keamanan data, komunikasi efektif, kemampuan analisis, hingga keahlian investigasi. DPO adalah seorang problem solver dan edukator di saat yang sama. Framework apa yang menjadi acuan? Internasional, DPO biasanya berpatokan pada regulasi seperti GDPR dari Eropa. Walaupun berbeda secara detail, prinsip-prinsip GDPR seperti lawfulness, transparency, accountability juga mulai diterapkan di Indonesia lewat UU PDP. DPO harus mampu mengadaptasi framework internasional agar sesuai dengan konteks bisnis dan budaya organisasi di Indonesia. Bagaimana dengan tantangannya di Indonesia? Tantangan pertama, masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang menganggap remeh perlindungan data. Kedua, edukasi soal pentingnya data privasi masih minim. Ketiga, teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada regulasi. Disinilah kemampuan komunikasi, advokasi, dan adaptasi seorang DPO benar-benar diuji. Nah, jika Anda menonton hingga akhir, Anda sudah mendapatkan gambaran lengkap siapa DPO itu, tantangan apa yang dihadapi di Indonesia, dan skill apa saja yang perlu dikuasai. Jika Anda punya keingintahuan tinggi, kemampuan komunikasi, paham teknologi, dan peka pada isu hukum, besar kemungkinan Anda adalah calon DPO masa depan. Inilah saatnya kita tidak sekadar bicara soal perlindungan data, tapi benar-benar bertindak. Share video ini ke rekan kerja, diskusikan di kolom komentar pengalaman atau pertanyaan Anda tentang perlindungan data, dan
Tentunya subscribe agar Anda tidak ketinggalan insight karir dan perkembangan terbaru industri data di Indonesia. Ingat, peran Data Protection Officer bukan soal profesi elit, tapi kebutuhan mendesak di era digital. Dan mungkin masa depan Anda ada di sana. Kalau kamu butuh pelatihan DPO, hubungi saya Nova Novriansyah CCISO, CEH CI. Caranya cek deskripsi.